Salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Selamat datang di Raskes Mas Yudo Banuarso. Benar namanya betul. Mas Yudo? Betul. Wah, bajunya oranye. Sama seperti Om Hanang. Tadi saya habis berbincang dengan Om Hanang iya di episode yang sebelumnya, nanti biar pemirsa penasaran. Siap. Nah, kali ini kita topiknya tuh tentang ular. Oke. Nah, saya tahu ini Mas Yudo Banuarso ini ahlinya perularan. Betul, Mas? Apa gimana? Kebetulan. Kebetulan. Artinya apa sih, Mas? Mas Yudo Banuarso namanya bagus banget. Waduh, kalau artinya apa ya? Yang jelas makasih banget udah dikasih nama bagus. Sama orang tua ya. Sama orang tua. Yudo Banuarso. Orang mana, Mas? Numpang lahir di Bandung. Lahir di Bandung. Sampai gede nerusin di Madiun. Logatnya kelihatan sih kayak bukan orang Jawa. Ya? Jawa juga sih. Tapi ini loh, bahasa Indonesianya terlihat baku. Nah, iya. Mas Yudo Banuarso. Iya. Baju oranye berarti BPBD Kota Madiun juga ya? BPBD Kota Madiun. Relawan Kota Madiun. Betul. Yang ahli dalam bidang perularan. Awal mula Mas, kok bisa cinta terhadap ular itu gimana ceritanya, Mas? Awal mula cinta sama ular tuh apa ya? Susah sih kalau dijabarin gimana ya. Tiba-tiba emang srek aja gitu sama ular. Jadi jarang orang yang emang pertama kali ketemu ular itu di mana? Kok bisa akhirnya jatuh cinta nih? Kalau manusia nih, aku pandangan pertama lihat orang nih, ini cakep banget. Nah, ular cakepnya di mana sih, Mas? Kenapa bisa jatuh cinta? Ya? Sama-sama berdarah dingin mungkin ya. Waduh. Makanya single ini ya. Masa ya, gitu, berdarah dingin sih, Mas? Cuman karena itu atau ada alasan lain nggak? Yang terpikirkan baru itu sih, belum nemu alasan lain. Berarti memang jatuh cinta pada pandangan pertama. Memang cinta tuh nggak butuh banyak ini ya alasan. Makanya jatuh cinta sama ular juga kayak gitu ya, Mas ya. Saya jadi Mas Yudo. Nah, Mas, di BPBD udah berapa tahun, Mas? Saya dari 2014. Lama sekali. 2014 betul. Tadi Om Hanang itu baru 3 tahun bergabung. Baru 3 tahun. Nah. Mas Yudo berarti berapa tahun? 6 tahun. Iya, kurang lebih. Luar biasa. Cerita dong, Mas, awal mulanya dulu bergabung di BPBD jadi relawan. Kenapa memilih sebenarnya bukan pilihan sih, kalau aku bilang ini udah kayak apa ya, panggilan jiwa aja. Panggilan mungkin jiwa. Memang suka hal-hal kemanusiaan. Iya, lebih ke ya karena kita sama-sama manusia. Jadi adalah harus tolong menolong kayak gitu. Terus Mas, boleh cerita sedikit tentang kisahnya apa ya, waktu pertama kali ketemu ular, terus lihat ular, apa yang dilakukan? Kenapa bisa sampai secinta itu, sememahami itu? Kalau orang pacaran kan PDKT dulu tuh. Nah, PDKT-nya sama ular tuh gimana? Awalnya gimana ya? Nggak tahu sih, tiba-tiba tertarik aja gitu, ada chemistry-nya gitu ketemu ular tuh. Ketemunya suka ular tuh dari kuliah atau gimana? Dari kecil sih, dari kecil. Memang orang tua juga mengenalkan? Enggak juga, cuma kebetulan kan rumahnya deket sama apa namanya, kebun-kebun gitu, banyak kebun-kebun. Banyak ular. Kebetulan banyak ular yang terus suka main-main gitu. Enggak takut kegigit aja. Kalau untuk takut kegigit pastilah, rasa takut ada, cuma diimbangin sama gimana nih biar nggak kegigit. Terus kalau kegigit cara penanganannya gimana nih? Jadi, nah, itu belajarnya pertama kali di mana sih, Mas? Udah zaman dulu emang udah ada internet? Belum, jadi belajar ke orang-orang yang ada sih, beberapa orang-orang deket sekitar rumah gitu. Dia emang apa namanya, salah satu pekerjaannya dia juga cari ular, cari itu. Nah, terus belajar gitu. Terus apa? Hal yang apa ya, bikin kepo terhadap ular itu biasanya awalnya apanya? Sih makin saya tahu, makin saya ngerasa bodoh jadinya. Jadi ada motivasi buat belajar terus. Akhirnya kayak gitu. Karena ular ini karena saya pengen pinter, intinya kayak gitu. Tapi pingin taunya lebih banyak ke ular. Lebih banyak ke ular. Tapi memang expertnya di hanya untuk ular atau
di BPBD kan banyak nih Betul. penanganan kejadiannya, nggak Betul, cuman betul. ular, ada evakuasi sarang tawon, Sarang tawon. ada apa menolong tuh kejadian banjir, Betul. kebakaran, bisa semua. Kalau dibilang bisa semua ya enggak sih, tapi minimal dasar-dasarnya kita tahu. Tahu. Iya. Ini memang ada pelatihannya tuh gimana, Mas? Ada beberapa pelatihan. Khusus untuk ular. Nah, berarti kalau misalnya ahlinya ular sering juga dong ngisi pelatihan tentang ular atau gimana, Mas? Ada yayasan khusus untuk lembaga studi ularnya. Terus untuk latihan bareng gitu sering juga kita sering juga. Wah, keren banget ya ternyata. Saya Ya sih gitu. kalau disuruh pegang ular aja ya, lihat aja geli, nggak mau. Tapi Mas Yudo bisa sesuka itu sama ular. Nah Mas, pertama kali menangani kejadian ular di Kota Madiun, masih ingat nggak Mas ceritanya dulu? Waktu udah kerja jadi relawan nih. Ya bisa diceritain Mas. Itu dulu kalau nggak salah waktu bulan puasa itu. Jadi ada salah satu warga telepon ke rumahnya kemasukan ular waktu itu. Cuma karena banyak nih mitos-mitos yang bilang ular takut garam dan lain-lain kan. Dia tebar. Kurang pas aja sih kalau menurut aku. Kalau garam kan itu untuk masak sebenarnya, bukan buat ngusir ular. Jadi ular tuh sama sekali nggak takut sama garam. Sama sekali nggak takut sama garam. Itu berarti mitos ya selama ini? Mitos, betul. Garam tuh ya buat masak, bukan buat ngusir ular. Kira beneran. Sampai sekarang untuk penelitian ular takut apapun belum ketemu gitu. Jadi sama api pun juga nggak takut ular. Ada beberapa ular yang emang dia tertarik dengan api, nimbulin cahaya gitu. Jadi ada beberapa jenis ular yang malah dia tertarik dengan cahayanya itu, bukan sama apinya sebenarnya. Untuk jenis-jenis ular sendiri Mas, yang paling sering ditemukan di sekitar perumahan warga di Kota Madiun khususnya itu jenis di Kota Madiun kebanyakan jenis-jenis ular pitas ya, pitas koros, keluarga pitas, sama elapit, jadi keluarga ular-ular air biasanya. Mas tolong itu bahasa apa? Saya nggak ngerti. Ini ya bahasa Yunani apa bahasa Latin apa gimana? Bahasa Latin. Soalnya gini, kalau kita ngomong terutama jenis ular nih ya, kalau kita ngomong dengan bahasa daerah. Setiap daerah itu punya penyebutan yang berbeda-beda terhadap ular. Jadi kadang ularnya sama tapi nyebutnya beda-beda. Nah ini tadi ular apa yang disebut itu? Jadi jenis ular kayu sebenarnya. Ular kayu itu ciri-cirinya kayak gimana sih? Banyak banget, macamnya banyak, beda-beda. Kadang kan orang ngambil simpelnya aja, ketemu ular di kayu nyebutnya ular kayu. Saya pikir memang kayak gitu, bukan? Enggak. Nah kalau ular nemploknya di tiang listrik masa ya benar-benar enggak juga kan. Kayak gitu. Terus kalau ciri-cirinya dari apa, warna tubuhnya atau gimana Mas? Untuk identifikasi ular sendiri nggak bisa dengan sesimpel itu gitu. Jadi bentuk sisik, bentuk kepala, jumlah sisik untuk identifikasi ular sendiri ya. Kalau ular kayu itu biasanya seperti apa sih bentuknya? Dia apakah seperti piton yang besar gitu badannya? Enggak, kalau ular kayu kebanyakan besar tuh dia panjang nggak lebih dari 2,5 meter. Bentuknya juga nggak sebesar ular piton, mungkin ukuran paling besar itu mungkin sejempol kaki orang dewasa. Itu udah gemuknya, lingkar diameter lingkarnya. Untuk panjang dia nggak lebih dari 2,5 meter. Terus biasanya ditemukan di mana? Itu habitatnya itu di mana sih sebenarnya? Habitatnya di kebun-kebun biasanya. Makanya dekat rumah-rumah yang jarang ditinggali. Ya? Betul. Selama masih banyak mangsa di situ, dia akan tinggal di situ. Makannya apa ular itu, Mas? Ular tergantung jenisnya ya. Jadi bisa dia makan katak, bisa dia makan tikus, makan unggas. Ular kayu juga makan unggas berarti, Mas? Makan unggas juga. Mas Yudo sendiri pelihara ular? Iya. Di rumah? Pelihara ular beberapa. apa, Mas? Saya lebih speknya di piton. Itu dikembangbiakan? Dikembangbiakan. Lah, kok dikembangbiakan
diperjualbelikan atau? Ada beberapa yang buat lebih ke kontes sih waktu itu. Oh, kontes. Berarti ada memang kontes. di apa ya, ikut lomba gitu ya? Ikut lomba, ular-ular. terus ya sebagian juga kita sumbangin ke apa, Balai Besar Konservasi, Untuk apa? dilepas liarkan Oh, lagi, jadi biar seperti tetap lestari itu. gitu. Di kontes ular. Tuh. Yang dinilai apanya Mas dari ular? Kan bentuknya ya gitu-gitu aja gitu loh. Banyak sih kalau untuk penilaian, jadi dari motif, Oh, warna. dari motifnya ya. Nah, Warnanya iya. juga. Memang ular yang bagus itu ular yang seperti apa sih? Mas? Relatif ya kalau ngomong bagus. Nah, Jadi ya mungkin lebih ke karakternya, dia jinak, bisa nyaman, apa berinteraksi sama berarti orang. berbeda ya ular yang biasa ditemui pada saat evakuasi ular sama ular-ular yang biasanya dikembangbiakan. Sangat berbeda. Jadi Apanya? kalau Nalurinya? iya, lebih ke yang kalau ular yang kita breeding sendiri atau kita kembang biakan sendiri itu, dia dari mulai lepas cangkang, keluar dari cangkang, dia langsung ada interaksi dengan manusia. Jadi dia mungkin lebih terbiasa ketimbang ular yang kita dapat dari tangkapan liar gitu. Dia lebih agresif biasanya. Tapi ular sendiri itu sebenarnya takut nggak sih sama manusia? Takut. Predator mereka yang sebenarnya tuh manusia malahan. Ular tuh lebih takut sama manusia. Saya baru tahu loh. Ular takut. Ternyata ular ini banyak sekali hal yang belum saya mengerti tentang ular. sama Iya. kalau gitu. Oh iya. Sama. Makanya Kan saya sudah sampai ahli. sekarang dibilang ahli ya belum juga sih. Makanya kalau udah ahli mungkin saya berhenti belajar tentang ular sekarang. Terus ular jenis apa lagi Mas? Selain apa tadi kayu? Jenis-jenis piton biasanya. Karena Piton. iya, apa banyak pemukiman di pinggir-pinggir sungai gitu ya. Nah, kan Mas, bulan akhir tahun ini kan Mas. Akhir tahun ini betul. Mulai memasuki bulan penghujan, musim Betul, hujan, betul, curah betul. hujan, mulai intensitasnya itu mulai sering. Nah, Betul. apakah pada musim-musim seperti ini ular itu sering muncul? Karena kalau saya dengar nih dari laporan-laporan kejadian Betul. di BPBD itu Betul. banyak sekali pelaporan tentang evakuasi ular di akhir-akhir tahun ini. Bisa Iya. diceritain Mas? Mungkin kalau untuk akhir tahun ini banyak ular-ular yang netes. Kebanyakan jadi emang musimnya ular netes nih bulan-bulan ini. Terus ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi yang nyebabin genangan, banjir dan lain-lain. Mungkin itu menurut saya itu salah satu faktor banyaknya aduan masyarakat tentang ular masuk ke pemukiman warga atau ke rumah-rumah warga. Jadi sebagian besar ular tuh hanyut, ke bawah banjir, terbawa arus ya. nyangkutnya di pekarangan rumah, di rumah-rumah warga seperti itu. Tapi kalau di Kota Madiun kan jarang ya banjir. Istilahnya bukan banjir, tapi lebih ke Lebih ke air genangan, air menggenang gitu kan. Betul. Tapi tetap ini ya, banyak ularnya juga ketika Banyak. setelah air menggenang itu, kejadian air menggenang. Banyak. Jadi mungkin karena ya faktor derasnya arus, jadi dia ke bawah banjir gitu. Jadi sebenarnya bukan dia masuk rumah, kecil kemungkinan dia berburu mangsanya ya, tapi lebih ke yang hanyut ke bawah banjir gitu sih sebenarnya. Nah, tapi Mas, saya nih nonton di YouTube, nonton Betul. di TV berita ada ular tuh bisa masuk lewat lubang WC. Iya, Nah, betul. kok bisa sih? Bisa. Dia selama kepalanya bisa masuk tuh badannya bisa masuk pasti. Tenaganya dia besar. Ular itu semua jenis ular bisa berenang atau bagaimana, Mas? Semua jenis ular bisa berenang. Walaupun itu bukan jenis ular air misalnya, tapi bisa. Berarti memang ada khusus ular air juga ada. Ada. Dia hidupnya di dasar. Kalau Tapi di Kota Madiun nggak ada ya ular air masuk sini? Atau di sungai-sungai? Ada juga biasanya di persawahan. Oh, di persawahan tuh sudah iya. termasuk ular air. Ada yang ular air, ada yang semi akuatik, banyak juga. Nah, bagaimana cara masyarakat itu membedakan ini ular berbisa, ini ular tidak berbisa, Mas? Kan ya mungkin masyarakat ini pingin jadi ini kan penyelamat Betul. pertama gitu sebelum telepon. Bisa nih aku tahu ternyata jenis ular itu berbisa. Oh gitu. Nah, penanganannya gimana? Kalau tips dari saya sih, kalau emang kita belum punya keahlian atau kemampuan untuk identifikasi ular,
jangan gunakan tangan kosong. Oh, kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Jadi bersikap tenang yang pertama. Apabila terpaksa nih kita harus benar-benar yang harus ngusir ular itu, jangan gunakan tangan kosong. Jadi selalu gunakan alat bantu. Berarti Mas Yudo sendiri nggak pernah pakai tangan kosong dong waktu evakuasi ular? Selalu menggunakan alat bantu, kecuali emang saya benar-benar tahu itu jenis ular apa, kadar bisanya seberapa, dan lain-lain gitu. Nah, sejauh ini selama evakuasi ular di Kota Madiun pernah nggak nemu yang ada bisanya gitu ular? Pernah juga. Jadi apa Mas? Ular apa? jenis Najas putatrik yang Aduh, saya nggak tahu itu jenis biasa apa. kalau orang Jawa tuh bilang dumung, ular Dungung. terus ular sendok, ular kobra. Oh my god, yang Kayak gitu. gini-gini itu. Betul. Terus itu gimana Mas ceritanya? Ya waktu itu kan kebetulan bukan regu saya yang evakuasi itu. Terus sempat koordinasi dengan saya bilang ini udah malam dan kemungkinan besar kalau ada aduan untuk malam hari. Jadi ular-ular yang berbisa tinggi itu biasanya dia mencari mangsa di malam hari. Jadi saya cuma kasih warning ke teman-teman, intinya apapun jenis ularnya, kalau emang kamu bener-bener nggak paham, jangan dipegang tangan kosong. Selalu gunakan alat bantu. Wah, luar biasa pelajaran yang bisa saya dapat. Oke Mas, kita iklan sebentar kan ada sponsor yang mau lewat setelah Siap, ini. Oke. siap. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh. Hey Indonesia, siapkan diri kita. Nah, kira-kira strategi apa yang telah disiapkan BPBD Kota Madiun untuk mengantisipasi bencana di musim penghujan ini? Mulai dari diri, Jadi, strateginya adalah agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga hadapi bencana. Nah, sponsornya udah lewat tadi, Mas. Siap. Nah, Ketemu lagi. saya harapannya sih semakin banyak sponsor yang masuk ya di Reskes. Amin. Supaya ini alat-alatnya lebih memadai gitu lah ya, Amin, Mas ya. amin. Nanti kita undang lagi kalau Siap. misalnya alatnya udah bagus-bagus ya, Mas ya. Siap. Oke, Mas Yudo. Iya. Udah ngopi Mas hari ini? Alhamdulillah. Biasanya identik relawan BPBD itu sama kopi Sama dan kopi, juga rokok. sama kopi sama rokok. Sehari ngopi dan ngerokok berapa Ngopi kali? sih nggak terlalu kalau aku. Mm-mm. Kalau rokok ya sama sih sama teman-teman yang lain, masih dalam batas wajar juga. Berarti kebahagiaannya tuh dari situ ya, Mas? Ya? Iya, Maksudnya, kopi, rokok, Kopi, rokok. Bahagia. Dunia fana tanpa asap. ada. Smoke. Oke, Mas, kembali lagi ke Oke. berbicara tentang ular. Oke. Nah, Hewan melata, melata ya? Vertebrata Vertebrata, yang mempunyai tulang punggung belakang, berdarah dingin. berdarah dingin, bersisik, dan bisa berganti kulit. Aduh, ngeri banget. Saya bayangin aja. Soalnya saya heran sama orang-orang ini, kok ada orang pecinta hewan yang istilahnya buas ya, bisa dikata buas, tapi juga masih dipelihara ya kan, Mas? Betul. Tadi kan kita udah berbicara tentang yang berbisa. Betul. Ular berbisa, ular tidak berbisa. Tidak berbisa. Yang berbisa biasanya ular sendok. Gini. Gimana? Jadi pada dasarnya semua ular tuh mempunyai bisa. Oh gitu. Betul. Jadi yang membedakan cuma Kekuatan. tingkatan bisanya. Jadi kadar bisanya. Bisanya juga macam-macam. Terus tingkatan bisanya yang pertama ada yang rendah, menengah sampai ke tinggi. Apa jenis ularnya apa aja itu yang rendah, tergolong bisa rendah, menengah dan juga Oke. tinggi? Kalau untuk yang rendah tuh biasanya ular-ular air biasanya itu. Oh, itu Tapi berbisa nggak rendah. semua ya. Tapi kalau untuk Indonesia bagian timur tuh kebanyakan ular-ular yang berbisa tinggi malah. Jadi 70% dia ular-ular yang berbisa tinggi. Untung kita nggak di sana ya, Mas. Kita di Madiun kalau ya. untuk Indonesia bagian barat Mm-mm. itu kebalikannya. Jadi 70% dia berbisa rendah sampai ke menengah. Iya. Kalau yang tinggi itu biasanya jenis ular apa aja?
Kalau untuk di Kota Madiun sendiri banyak ya, ada ular viper pohon. Astaga, itu apa? Ya. Ular panas apa gimana? Viper pohon. Kalau yang sering muncul di TV-TV itu yang buntutnya bisa berderik gitu. Oh, yang goyang-goyang itu. Yang goyang-goyang, betul. Itu buntutnya tuh yang ada warna-warnanya tuh yang nggak ada. Ada warna-warnanya. Kalau Itu yang untuk gimana? berbisa tinggi, yang Berbisa ada tinggi, warnanya. berbisa tinggi, betul. Kalau yang untuk di Jawa sendiri nih, Jawa Timur, biasanya dia hidupnya di pohon-pohon yang berbisa tinggi itu. Hidupnya di pohon, terus warnanya hijau, buntutnya merah. Warnanya hijau. Jadi Warnanya hijau. kayak daun gitu ya. Betul. Tapi yang perlu digarisbawahi, nggak semua ular hijau itu berbisa tinggi. Jadi ada yang kadarnya menengah, ada kadarnya rendah pun ada. Kebanyakan orang berprasangka kan, oh ini ular hijau nih bisanya tinggi nih gitu. Padahal nggak semua. Kasihan juga ular selalu difitnah-fitnah gitu kan. Ular tempat fitnah. Enggak. Terus Mas, saya mau tanya nih, kan ular itu ada yang caranya cara apa ya? Membunuh. Mempertahankan dirinya. Oh apa iya, ya? proteknya Iya, dia. protek Betul. dirinya itu ada yang gigit, ada juga yang nyembur. Kayak kobra itu nggak gigit. Nyembur. Kobra menggigit. Oh, tapi juga nyembur. Tapi juga nyembur. Jadi kobra sendiri kan punya step-stepnya untuk mengancam si musuhnya, Ya, si gimana Mas? predatornya. Penasaran banget saya. Jadi untuk kobra sendiri biasanya ini untuk ular kobra atau Najas putatrix ya, Nama latinnya. nama latinnya, betul. Jadi ketika dia ketemu sama mangsanya atau ketemu sama pengganggunya, dia akan meninggikan badannya dulu. Oh, ini menegakkan mulai badannya, gini. betul. Baru dia melebarkan sayapnya. Oh, terus ininya ini ya, Iya, buka gini ya. Tudungnya. Oh, namanya dia, tudung. Tudung, orang nyebutnya tudung. Dia akan melebarkan sayapnya, baru dia menarik badannya ke belakang. Oh, mundur ini. Set. Mundur. Nanti Jadi dia saya mulai jadi membuka bayangin. mulut, baru dia menggigit. Jadi ada step-stepnya tuh. Kalau misalnya dia meninggikan badan terus musuhnya udah kabur, udah dia juga bakal tenang lagi. Serem ya Mas ya? Iya. Pernah nggak kegigit sama ular? Atau Kalau kegigit pernah, tapi untuk ular-ular sampai batas bisa menengah aja sih. berarti alhamdulillahnya yang bisa tinggi itu. Alhamdulillahnya yang bisa menengah waktu itu. Terus penanganannya apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita kegigit ular? Yang pertama tetap tenang. Pasti Tetap panik ya, tenang. nggak mungkin sih Mas. Ya sebisa mungkin kita berusaha tetap tenang, nguasain keadaan. Intinya semakin kita tenang, aliran bisanya semakin lambat dia nantinya. Jadi menyebarnya agak lambat, penyebarannya ya agak lambat. Terus ada juga beberapa bisa yang jenisnya tuh ada masa aktifnya. Jadi kalau kita kegigit nih misalnya ngelewati beberapa jam, bisa itu kekuatannya akan lumpuh dengan sendirinya. Jadi intinya tergantung imun tubuh kita. Jadi kalau kita sehat, bisa itu akan lumpuh dengan sendirinya. Baru tahu, saya kira Ada pasti jenis. mematikan. Enggak semua bisa seperti itu. Terus langkah awal setelah tadi jangan panik, terus harus punya imun tubuh yang bagus, apalagi Mas? Terus untuk langkah-langkah penanganan awalnya nih apa ya, untuk langkah-langkah penanganan awal yang pertama jangan panik, terus sebisa mungkin korban tetap tenang, terus diimobilisasi atau bagian yang tergigit nih, anggota tubuh yang tergigit diistirahatkan ya, dengan cara dibidai, kurangi pergerakan, dibidai di apa namanya tuh, di blok gitu, kalau istilah medisnya bidai lah, dibidai tangannya atau kakinya atau bagian anggota tubuh yang digigit ular tadi, diistirahatkan, kurangi pergerakan yang berlebihan. Nah, kalau misalnya dibidai yang digigit di tangan, di kaki udah biasa, kalau digigitnya di kepala Mas, bidainya gimana? ada bidai ke kepala, istilah medisnya apa tapi ada bisa. yang bisa Gimana gini, diam gini ya, kurang lebih. Meminimkan pergerakan intinya di situ. Gimana pun untuk caranya. leher juga sama ada. Terus kalau semburan kobra tadi Semburan kobra itu
kalau kena kulit gimana, kalau kena mata efeknya apa? Kan pasti beda tuh, kalau kena kulit mungkin terbakar atau gimana kulitnya atau gimana. Oke, selama kulitnya itu nggak mengalami iritasi atau ada luka atau apa, itu nggak apa-apa. Jadi dibasuh dengan air mengalir aja udah cukup. Masalah. Kalau kena mata? Sama seperti itu. Kecuali nanti sampai dikucek, sampai itu pasti menimbulkan rasa panas, perih. Oh, efeknya panas. Efeknya panas, perih. Tapi kalau kita panik, kita berlebihan, terus kita kucek dan lain-lain, itu malah lebih fatal nantinya. Gitu. Saya baru tahu loh, ilmu yang luar biasa saya dapat dari Mas Yudo Banuarso ini. Iya. Tentang perularan. Terus Mas, Betul. apakah dari semua tim BPBD Kota Madu ini bisa untuk menangani evakuasi ular? Bisa. Kalau untuk teknik dasar, saya rasa teman-teman semua bisa tahu, teman-teman bisa. Bisa ya berarti Bisa, ya. Sudah bisa. dilatih ya, terlatih lah istilahnya ya. Ya. Terus sering. Mas, tadi kan katanya kalau pegang ular nggak boleh tangan kosong dong. Betul, Ada betul, alatnya. Nah, betul. alat-alat yang dibutuhkan. Kan kalau misalnya ada nih orang ahli pasti punya alat yang khusus ahli. Iya, Nah, betul, kalau betul. orang-orang di rumah nih harusnya pakai apa? Alat yang bisa digunakan. Untuk alat sendiri banyak ya sebenarnya, alat-alat bantu yang ada di sekitar rumah nih ya. Ya. Contohnya kayak sapu, Oh, sapu ya, bisa. sapu, terus pengki atau cikra itu. Ada yang Oke. masuk. Oh, iya nih. Wah, tiba-tiba Ini- sulapan. Iya nih ya. Alatnya Ini yang jalan sendiri. Namanya ini teman-teman nyebutnya grab stick. Ini udah modern banget nih yang kayak gini nih. Keren ya, Grab bagus. stick. Oh, bentuknya kayak tang. Kayak tang. Ini Nah, itu banget. fungsinya gimana Mas cara kerjanya? Ini tinggal ditarik aja, dia akan menjepit sendiri. Oh, berarti Nah, coba dilihatkan ke kamera Mas, ada penjepitnya di bawah. Oh, seperti itu. nah, sistem kerjanya jadi ini ditarik, yang bagian ujung depannya dia akan menjepit. Oh. Terus yang bagian atas itu untuk menjepit apa? Tubuhnya, kepalanya, apa giginya atau apa? Tubuh sampai kepala, nggak apa-apa. Tubuh. Oh, nggak apa-apa. Yang jelas semua bagian anggota badannya bisa kita jepit pakai ini dulu. Jadi tujuannya agar si ular nggak lari kemana-mana dulu. Tujuannya seperti itu dulu. Agar ularnya nggak lari kemana-mana. Iya, nggak Tapi kan kemana-mana pasti dulu. ular nguyuk-nguyuk. Kan Pasti, seharusnya, pasti. apa ya, bagian kepalanya dulu yang Nggak, diarahkan. Harus gimana? nggak ada aturan baku harus kepalanya Oh. dulu, ekornya dulu, enggak. Jadi yang penting apa yang bisa kita jepit dulu. Nanti baru kita bawa ke tempat yang aman, yang luas. Baru kita step berikutnya. Jadi pakai alat bantu kedua. Terus selain alat ini, alat apa lagi Mas yang harus disiapkan? Sederhananya sih kalau untuk yang di rumah nih ya, itu tadi. Jadi ada sapu, ada pengki atau cikra, ada cikra. ember kayak gitu. Tongkat-tongkat kayu Untuk apa? mungkin. Itu untuk apa namanya? Menahan bisa, iya. Terus kita geser pakai sapu gitu, terus kita tutup pakai ember. Jadi kawan-kawan kayaknya kita perlu praktek langsung kayaknya ya Mas ya. Kapan Kalau nggak aja siap. praktek sulit untuk Iya, memahami bayangin. gimana sih Iya, cara betul, ininya kan betul. evakuasi yang Ah, benar. betul. Terus supaya masyarakat, orang-orang yang nonton podcast kita ini tahu, oh ternyata kayak gini loh sebenarnya Betul, yang betul. benar harusnya. Siap. Bisa. Terus apalagi ya, saya ini loh kehabisan Gimana? kata-kata karena terlalu luar biasa. Hari ini Iya. pengalaman yang luar biasa yang bisa saya dapatkan dari Mas Yudo tentang perularan. Tentang perularan, betul. Terus Mas, mau tanya lagi dong. Betul. Tentang tadi kan tipsnya masyarakat supaya nggak takut lah, nggak Betul. panik kalau lihat ular. Nah, kalau misalnya mereka takut, nggak berani sendiri, yang harus dilakukan itu gimana Mas? Oke, untuk Kota Madiun sendiri dimudahkan dengan adanya call center 112. Oh ya. Jadi nanti call center 112 yang akan menghubungi nanti ke, oh ini speknya timnya mana nih, instansi mana yang bisa ngatasin bencana ini nih gitu. Untuk Gratis Kota apa Madiun. enggak Mas? Nggak punya pulsa nih, biasanya pulsanya cuma buat paketan internet. Oke, untuk call center sendiri mungkin
tidak dikenakan biaya ya. Oh, alias gratis. betul. Wah, luar biasa sekali Betul, ya. betul. 112 ini. Betul. Terus Mas, kalau misalnya call center 112-nya sibuk, terlalu banyak yang telepon, terus harus menghubungi kemana, Mas? Bisa langsung menghubungi ke kantor BPBD Kota Madiun di nomor 491991. Oke, jadi bisa langsung ya. Gratis juga? Bisa. Gratis juga. Gratis juga telepon ke kantor BPBD. Kantor BPBD. Nggak punya HP, Mas. HP-nya dipakai buat main game anaknya. Terus apa yang harus saya Oke, lakukan? bisa langsung datang ke kantor BPBD. Oh, Jalan bisa Soekarno langsung. Hatta nomor 45. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Yudo Siap. Banuarso. Hari ini saya banyak dapat pelajaran tentang perularan yang saya Siap. sendiri takut sampai sekarang nggak pernah berani pegang ular. Tapi Iya, hari iya, iya. ini saya tetap tidak berani. Meskipun sudah Gitu dikasih tahu langkah-langkahnya harusnya seperti apa, tapi saya tetap tidak berani, Mas. Belum mungkin. Iya, belum aja. berani. Ya Betul, nanti kapan-kapan betul. kita ini ya, Siap. praktek dan juga tetap tentunya nanti kita syutingnya tetap di Rescue Podcast. Siap. Semoga kedepannya ada kamera yang jauh lebih bagus, jadi Amin, kita bisa amin, prakteknya on camnya lebih bagus gitu ya. Betul, Oke. amin. Terima kasih sekali lagi Siap, Mas sama-sama, Yudo. Mbak Kita Rizky. say hello dulu ke kamera dan Halo. bye-bye. Mana tuh? Salam tangguh, salam kemanusiaan. Jackson, tangguh, tangguh, tangguh. Hey 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 Indonesia, siapkan diri kita. Nah, kira-kira strategi apa yang telah disiapkan BPBD Kota Madiun untuk mengantisipasi bencana di musim penghujan ini? Mulai dari diri Jadi, strateginya adalah agar lebih siap menghadapi bencana dan tak ada lagi korban jiwa. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, selalu siaga.